Selamat datang, Bu Maya. Sayang, buat kamu. Terima kasih sayang. Oh iya, kamu sama Kiki kenapa nggak liburan lebih lama? Kenapa buru-buru pulang? Kiki kangen kamu, dia minta pulang terus. Kiki kangen ayah. Tapi soal sekolah SD-nya sudah harus diurus. Aku sudah hubungi SD swasta terbaik di kota ini. Pasti kamu puas. Terima kasih usahanya sayang. Tapi kalau soal Kiki, aku sudah ada rencana. Sayang, kamu sama Kiki kayaknya harus pulang sendiri. Ada urusan mendadak di kantor. Aku harus ke sana sekarang. Ya sudah. Aku naik taksi saja nanti. Sampai ketemu. Ibu, ayah aneh banget ya. Ayah cuma lagi sibuk saja. Kan ada ibu yang nemenin. Ada apa? Tumben panggil aku buru-buru. Oh, saya. It's so hot and I need some air. And boy, don't stop 'cause I'm halfway there. Sayang, Bima kita kan sebentar lagi masuk SD, tapi belum ketemu sekolah yang cocok. Gimana ini? Gak usah buru-buru. Cari pelan-pelan saja. Nanti juga ketemu yang cocok. Sayang, katanya sekolah di kawasan Puri Jaya Rima itu SD terbaik di Jaya Rima. Gimana kalau kamu beliin aku rumah di sana? Biar anak kita dapat pendidikan yang terbaik. Hah? Dari uang saku yang Maya kasih, mana mungkin aku bisa beli rumah di Puri Jaya Rima? Sayang, Bima itu kan anak cowok penerus tunggal keluarga kamu. Pendidikannya diutamakan. Lagi pula, kamu kan presidir grup Gemilang. Masa beli rumah dekat sekolah saja repot? Oh iya, Maya kan punya villa di sana. Bertahun-tahun juga gak ditinggalin. Kayaknya dia sudah lupa. Sifatnya kan gitu. Pasti Kiki masuk swasta elit. Sayang banget kalau kuotanya hangus. Mending dipakai buat Bima saja. Oke, cuma rumah dekat sekolah kan? Sayang, nanti langsung aku urus. Sayang, kamu baik banget. Apa yang kamu pikirkan? Masa nggak masukin Kiki ke sekolah swasta, malah masukin ke sekolah negeri? Pandangannya harus lebih jauh. Sekarang sekolah swasta itu lingkungannya nggak bagus, terlalu banyak pamer. Lagi pula sekolah yang aku pilih kualitasnya setara dengan sekolah swasta. Kalau enggak, ngapain aku beli mahal-mahal rumah di Puri Jaya Rima? Benar, Tante Tita. Aku juga suka sekolahnya. Iya, bagus kalau begitu asalkan Kiki suka ya. Halo? Halo, Nyonya Maya. Sistem menunjukkan kuota dari rumah Anda sudah dipakai. Jadi proses pendaftaran Kiki Aditya nggak bisa dilanjutkan. Setengah bulan lalu aku cek kuotanya masih aman. Apa ini nggak salah? Nggak mungkin salah. Datanya menunjukkan sudah ada anak yang didaftarkan. Bisa tolong cek siapa orangnya? Maaf, ini privasi. Aku nggak berhak memberitahunya. Tapi dia baru saja selesai mendaftar. Katanya mau kembali ke Puri Jaya Rima. Ada apa, Maya? Kita putar balik ke Puri Jaya Rima. Aku mau lihat siapa sebenarnya yang ambil kuota sekolah anakku. Siapa yang nggak sopan seperti itu? Sudahlah. Ada hal yang lebih penting. Cari parkiran lain saja. Yuanita, Adi royal banget ya. Sekali beli langsung villa utama Puri Jaya Rima.
Villa ini harganya pasti ratusan miliar kan? Ya jelas. Anak ibu kan hebat. Aku nggak cuma bisa bikin dia senang di ranjang, tapi juga kasih anak cowok. Sudah pasti dia baik sama aku. Anak ibu memang paling hebat. Oh iya Bu, nanti ibu bereskan ini ya. Tadi pas lagi daftar, aku undang teman-temannya Bima datang ke sini buat rayakan Bima masuk SD, biar mereka lihat villa besar ini. Lihat siapa nanti di kelas yang masih berani gangguin anakku. Aku mau jadi bos, aku mau jadi bos. Iya, nakalnya. Siapa itu? Pagi-pagi gini sudah datang. Kamu? Maya? Maya, lama nggak jumpa. Masih hidup saja kamu? Ngapain mereka ada di rumahku? Apa mereka mau cari masalah? Benar, sudah lama ya. Dulu kan ibumu selingkuh sama ayahku, terus maksa ibuku sampai bunuh diri. Kalian masih punya muka buat hidup, tentu aku juga. Maya, anak haram yang kamu ceritakan itu, apa dia orangnya? Anak haram apa ya? Jaga mulutmu ya. Dasar perempuan murahan. Kalian kan yang nyebarin rumor. Nanti ku tuntut ya. Dulu kamu bawa bayi ke ibuku buat memaksa bercerai. Sudah ngelakuin tapi nggak berani ngaku. Kalian. Maya, ibumu sendiri yang nggak bisa jaga suami, mau salahin siapa? Sekarang nyari aku, pasti hidupmu lagi susah ya. Sebenarnya aku nyari kamu. Sudahlah, aku masih ada urusan, malas tanggapin kamu. Ini ada 60 juta. Ambil saja, sana cepat pergi. Kamu ini ngomong apa? Maya kan orang kaya. Dia orang kaya. Ku dengar setelah kamu diusir, kamu jadi kuli tukang antar makanan. Saat miskin, kamu sampai ngemis di jalanan kan? Walau sekarang dandananmu rapi, tetap gak nutupin bau miskin di tubuhmu. Sudahlah, ambil uangnya terus pergi. Sayangnya, yang harusnya pergi itu adalah kalian. Ngomong apa kamu? Bu, dengar gak dia ngomong apa? Lucu sekali. Iya, Maya, kamu sudah gila ya? Ini rumahku. Beraninya suruh aku pergi. Ini rumahmu? Mana mungkin? Ini jelas-jelas. Ibunya Bima, ini ada sedikit hadiah dari kami. Tolong diterima ya. Barangnya memang gak mahal, tapi kami tulus. Terima kasih. Ibunya Bima, rumah Anda ternyata villa termewah di Puri Jaya Rima ya. Hebat sekali. Aduh, pantas saja Anda sehebat ini. Bima dididik dengan sangat baik. Biasa saja, aku cuma iseng bicara. Suamiku langsung beliin villa ini buat aku. Ya ampun, dia memang terlalu cinta sama aku. Sudahlah, ayo masuk. Ayo masuk. Aku sudah mulai paham. Sepertinya Yuanita mau balas dendam ke kamu. Tempati rumahmu, sama ambil kuota sekolah Kiki. Masih sok jadi istri orang kaya. Lihat saja nanti ku balas. Tita, Wah, boleh juga. Yuanita, kapan kamu dapat suami sehebat ini? Gak pernah dikenalin ke kami. Suamiku akhir-akhir ini mau akuisisi elektronik Helios. Dia lagi sibuk. Lagi pula, posisinya tinggi. Mana bisa ketemu kalian begitu saja? akuisisi elektronik Helios. Selain grup gemilang punyaku, memangnya ada yang mau akuisisi Helios? Suamiku, wakil presdir di elektronik Helios. Jangan-jangan suamimu... Benar sekali. Suamiku adalah presdir grup gemilang. Ya ampun, suamimu presdir grup gemilang. Maya, ada apa ini? Maksudmu, presdir grup gemilang adalah suamimu? Ibunya Bima, dia siapa? Apa murid baru di sekolah? Bukan siapa-siapa, cuma pengemis saja. Lihat sendiri kan, aku masih ada tamu. Mending kamu pergi sekarang. Jawab pertanyaanku tadi. Apakah suamimu itu Adi Aditya? Hebat ya. Bisa tahu nama suamiku. Grup gemilang ini kan perusahaan terbesar di Jaya Rima. Wajar saja kalau dia tahu. Kenapa? Takut. Aku ini istrinya presdir. Mending kamu pergi. Kalau enggak aku telepon suamiku. Biar kamu diusir dari Jaya Rima. Adi baik banget ke aku. Jangan-jangan ada salah paham. Katamu suamimu namanya Adi. Terus, dia ini... Tentu saja ini buah cintaku sama Adi.
Nasibku memang bagus, bisa nikah sama orang kaya. Anak pertamanya cowok lagi. Beda sekali sama orang itu. Palingan cuma bisa nikah sama kuli yang gak punya uang. Sudah gitu anaknya cewek lagi. Menantuku itu, supaya cucuku bisa sekolah, dia sengaja beli villa ini. Harganya 200 miliar. Ah, ya ampun. Sayang, kamu sama Kiki pulang berdua saja, nggak apa-apa kan? Ada urusan mendadak. Aku harus pergi ke perusahaan. Halo Nyonya Maya, dari sistem kami jatah sekolah rumah ini sudah dipakai. Makanya Kiki Adityasari nggak bisa didaftarkan. Itu bohong. Rumah ini jelas-jelas ibuku yang beli. Terus ayahku juga bukan suamimu. Kamu ini ngomong apa? Anak kecil diam saja, jangan asal ngaku-ngaku ya. Ngomong apa lagi kamu? Rumah ini ibumu yang beli. Emangnya dia mampu? Siapa bilang Maya nggak mampu? Sebelum semuanya jadi jelas, nggak bisa percaya omongannya Yuanita. Yuanita, rumah ini memang aku yang beli. Tolong bawa orang-orang ini keluar sekarang juga. Kamu memang sudah gila ya? Masih saja bilang ini rumahmu. Jangan-jangan suamiku dibilang punyamu, hah? Oke, kita nggak usah bahas rumah ini. Katanya Adi itu suamimu kan? Kalau begitu, kamu berani telepon dia? Telepon? Benar. Jangan-jangan kamu nggak berani. Boleh saja, siapa takut? Tapi nanti waktu suamiku datang, tahu aku lagi ditindas, habis kamu di tangannya. Sayang, Suamiku, ini anak dari mantan istrinya ayahku. Dia datang ke villa kita di Puri Jaya Rima, terus mau rebut rumahku. kayaknya dia butuh uang. Kamu kasih uang saja, biar dia pergi dari sana. Sayang, tunggu aku ya. Aku langsung ke sana. Itu benar-benar suaranya Adi yang dibilang Yuanita. Semuanya benar. Baik, suamiku, aku tunggu kamu di sini ya. Kalian dengar semuanya kan? Sudah menyerah belum sekarang? Adi, semua milikmu itu dariku. Tapi kamu malah selingkuh sampai punya anak dari wanita lain dan merebut jatah sekolahnya Kiki. Ini nggak bisa dimaafkan. Yuanita, nanti suamimu akan datang kan? Bagaimana kalau kita ketemu dia sama-sama? Menantuku itu, memangnya dia mau ketemu sama kamu? Oh, aku tahu. Kamu tahu dia orang kaya terus mau godain kan? Maya, dasar nggak tahu malu. Di depan istri sah, berani-beraninya kamu mau jadi pelakor. Aku dan Adi sah menikah. Hubungan suami istri kami nggak apa-apa. Jangan-jangan yang dibodohi itu si Yuanita. Kamu kira semua sama kayak kalian, suka godain suami orang? Nggak nyangka, apa yang sudah dilakukan sama ibumu dulu, malah kamu lanjutin sekarang ya? Kalian pasti iri karena hidupku yang enak kan? Makanya bikin onar. Maya, karena kasihan lihat kamu, aku gak akan perpanjang ini. Tapi sekarang juga kamu berlutut dan minta maaf. Kalau enggak, sampai suamiku tahu, mati pun gak cukup buat kamu. Saat suamimu datang nanti, yang berlutut minta maaf, pasti kamu. Kamu? Kamu berani memukulku? Tante jahat pukul ibuku. Aku panggil ayahku buat mukul kamu. Kamu kira ayahmu siapa? Jadi pembantunya Maya saja nggak pantas. Sayang, pintar sekali. Kamu? Kamu kira aku nggak bisa balas ya? Cepat maju! Siapa yang berhasil sakitin dia akan dapat hadiah besar. Sekalian minta suamiku mengakui sisi perusahaan suami kalian dan menjadikan mereka manajer umum. Ayo, pelajaran. Lepaskan! Ibu! Lepas! Kenapa nggak sombong lagi? Akhirnya jatuh ke tanganku kan? Yuanita dengar ya, urusan orang dewasa nggak usah bawa-bawa anak. Lepaskan putriku sekarang. Cuma anak haram. Kalau nggak mau memangnya kenapa? Jangankan dilepas. Di depan matamu, aku akan kasih dia pelajaran. Berani sekali kamu. Yang begini, makin kamu sedih, aku malah makin senang. Hentikan! Hentikan! Kiki, jangan takut. Ibu di sini.
Sedang apa kalian di sini? Ini kawasan perumahan elit dan dilarang berisik di jam istirahat. Kamu kepala manajer di sini kan? Iya, lihat ini. Bagus sekali kamu datang. Yuanita ini bawa orang masuk secara ilegal dan merebut hak masuk sekolah putriku. Cepat usir dia dari sini. Nyonya, aku benar-benar minta maaf. Ini semua karena kelalaianku. Sampai ada yang menyusup dan menyinggung Anda. Apa maksudmu ini? Baru saja Pak Adi telepon sendiri ke bagian manajemen. Katanya ada yang bikin masalah. Suruh aku untuk mengusirnya. Pak Adi perhatian banget ya. Tahu Nyonya lagi direndahin di sini, sampai telepon khusus ke manajemen. Suamiku memang paling sayang aku. Gak rela kalau aku sampai ditindas. Kelihatannya iuran 1 juta per meter gak sia-sia. Layanannya ternyata bagus juga. Cepat sana, usir orang ini dari sini. Aku masih ada tamu yang harus diurus. Baik Nyonya, segera kuurus. Ngapain pada diam saja? Ayo cepat usir. Baik. Hei, kalian makan gaji buta ya? Siapa pemilik rumah ini saja kalian nggak tahu. Kalian makan gaji buta ya? Siapa pemilik rumah ini saja kalian nggak tahu. Tentu saja aku tahu. Jadi kamu tahu? Tentu saja. Tadi Pak Adi telepon dan khusus bilang kalau pemilik villa ini adalah istri beliau. Dan yang pasti pemiliknya itu adalah Bu Yuanita. Ya ampun, Yuanita, Adi beli villa ini pakai namamu. Nyonya, Pak Adi baik banget ya sama Anda. Berhubung manajernya saja nggak tahu. Kalau begitu aku akan telepon manajer Hendra. Biar dia saja yang buktikan siapa sebenarnya pemilik villa ini. Maya, kamu itu gembel. Mana mungkin punya nomor Pak Hendra dari Jaya Rima? Sejujurnya ya, Pak Hendra itu adalah anak buah suamiku. Aku pernah ketemu dia. Kalau dia sampai datang, nasib kalian semua akan lebih hancur. Ternyata selama ini Adi selalu pamerin Yuanita ke orang-orang. Cuma aku saja yang gampang dibohongi. Aku kira dia cuma cinta padaku. Tunggu saja tanggal mainnya. Lepaskan. Wah sayang, kamu baik sekali. Sudah nyiapin kejutan buat aku. Jangan gitu. Ini mau dikasih ke klien. Sayang, tapi kalung ini cantik sekali. Aku sangat suka. Nurut ya, nanti aku belikan. Yang ini gak bisa. Ya sudah. Ini Pak Hendra kan? Cepat datang ke villa nomor 1. Ternyata kamu pelakor yang godain suamiku. Ini Pak Hendra kan? Cepat datang ke villa nomor 1. Halo? Halo? Kenapa ini? Ada angin apa tiba-tiba suruh ke villa nomor 1? Sudahlah, lebih baik kuperiksa ke sana. Ternyata kamu itu pelakor yang godain suamiku ya? Yuanita, apa maksudmu? Kalung ini pernah kulihat di tempat Adi. Waktu itu aku mau. Dia bilang itu untuk klien. Dia benar-benar gak mau kasih ke aku. Aku sudah ngerasa aneh waktu itu. Sekarang akhirnya aku ngerti. Dia ternyata kasih ke perempuan murahan. Ya ampun, sudah jadi ibu-ibu masih saja mau jadi selingkuhan. Gak punya malu. Zaman sekarang ini ada yang demi uang benar-benar gak tahu malu. Dasar wanita murahan, gak peduli kamu jadi pelakor tapi bisa-bisanya kamu menggoda adik kami. Pantas saja hari ini kamu datang ke sini. Dikasih uang kamu gak mau, malah bilang villa ini milikmu. Ternyata kamu datangi istri sahnya mau cari ribut kan? Hah? Ibu, aku nggak kayak kalian berdua. Lihat pria dikit langsung nempel. Nggak peduli sudah nikah atau belum. Kalung ini kupesan sangat mahal. Ini nilainya fantastis. Kembalikan. kamu yang pesan. Walaupun kamu yang pesan, yang dipakai juga uang suamiku. Barangnya gak bisa aku dapat. Orang lain juga gak boleh dapat.
Kamu tahu nggak yang kamu injak itu harus ganti rugi berapa? Uang dari suamiku. Ya suka-suka aku menginjaknya. Gak cuma hancurin kalung ini, aku juga akan bikin kamu, pelakor yang goda suamiku ini, dipermalukan keliling jalan. Coba saja, berani lagi nggak lihat pria terus masih genit? Minggir! Yuanita, kamu nggak apa-apa? Kalian kenapa nggak bantuin? Aku bantu. Aku juga. Aku juga. Semuanya hentikan! Ada apa ini? Pak Hendra, ada orang yang cari masalah di tempatnya Nyonya Aditya. Nyonya Aditya? Iya, lihat. Nyonya Maya, ternyata itu Anda. Kapan Pak Adi suruh Anda pindah ke sini? Aku nggak diberitahu. Aku baru sampai hari ini. Pas sekali kamu datang, wanita ini nggak cuma goda suamiku, juga mau rebut rumahku. Cepat atur anak buahmu sekarang. Beri dia pelajaran dengan baik. Serahkan masalah ini padaku. Nyonya. Nyonya. Pak Hendra, di sini ada yang bilang kalau aku selingkuhan Adi. Coba kamu kasih tahu, apakah aku pelakor? Bukan, jelas bukan. Mana mungkin Anda jadi pelakor? Aku jamin dengan harga diriku, Anda jelas bukan pelakornya Pak Adi. Tadi ada orang di wilayah tepat di komplek kalian ini, merusak barang berhargaku, barang pribadi. Lalu, bagaimana cara penyelesaiannya? Walau Adi itu memberikanku banyak uang, tapi Maya adalah bosku yang sebenarnya. Tentu saja, ganti rugi seharga itu. Minggir! Apa maksudnya kalungmu? Itu yang beli suamiku, itu berarti milikku. Aku punya bukti pembeliannya. Kamu lihat baik-baik, kenapa bisa jadi milikmu? Yuanita, apa kamu sudah salah paham? Dia memang punya bukti pembelian. Mungkin saja barangnya sama. Lagi pula, Pak Hendra itu anak buahnya Adi. Tadi dia sudah janji langsung. Maya ini bukan pelakor. Walau ini kalungmu, berapa harganya? Nanti aku yang ganti. Oke, ayo ganti sekarang. 20 miliar. Kamu mau gimana gantinya? 20 miliar? 20 miliar? Mau bohongin siapa? Barang jelek begini harganya 20 miliar. Walau harganya segitu, memangnya kamu punya uang buat beli? Kamu nggak percaya? Lihat yang jelas ya. Sebenarnya ini ada berapa nolnya? Yuanita, pelakor murahan ini kapan jadi sekaya ini? Gimana ini? Kita dapat 20 miliar dari mana? Cuma 20 miliar. Bukannya kamu nyonya dari bos grup Gemilang? Jangan-jangan nggak mampu ganti. Grup Gemilang, tapi itu perusahaan hebat Jaya Rima. Nilai pasarnya miliaran. Uang cuma 20 miliar itu sangat mudah. Cuma 20 miliar? Apanya yang nggak mampu? Aku mau telepon suamiku, biar dia transfer. Sayang, aku lagi di jalan, jemput klien. Benar-benar nggak bisa ke situ. Aku sudah hubungi manajemennya. Apa mereka sudah sampai? Halo sayang, manajemen properti Gemilang benar-benar nggak berguna. Apalagi Pak Hendra itu. Dia malah bantu pelakor yang tindas aku. Apa? Kasih teleponnya ke Pak Hendra. Halo, Pak Adi. Halo, Pak Adi. Suaranya. Suara ini kenapa familiar? Nona, aku nggak peduli dendammu dengan istriku. Hari ini hari anakku masuk sekolah. Orang tua temannya juga di sana. Aku orang terhormat. Aku nggak ingin bertengkar. Semoga kamu segera pergi. Kalau enggak, jangan salahkan aku nggak sopan. Aku bukan orang yang nggak rasional. Asal kamu mau, karena istrimu hancurkan kalungku, maka ganti rugi. Baru aku akan pergi. Katakan, harganya berapa? 20 miliar. Kamu gila? Kalung jelek gitu 20 miliar? Kamu pasti lagi peras uangku. Aku ada struk pembeliannya. Istrimu juga barusan sudah lihat. Semua orang di sini bisa buktikan. Cuma 20 miliar. Bagi Pak Adi, bukankah itu sangat mudah?
Pak Adi kenapa emosi? Nggak mau mengeluarkan uang atau nggak bisa bayar? Aku ini adalah bos grup Gemilang. Mana mungkin aku nggak bisa ganti 20 miliar? Berapa nomor rekeningmu? 5 menit lagi, aku transfer. 622 633 4772. Sudah dengar kan? 20 miliar. 5 menit lagi suamiku transfer. Istriku, tadi aku di toko perhiasan. Waktu lihat-lihat hadiah buatmu, aku nggak sengaja merusak kalung. Harus ganti 20 miliar. Kamu transfer aku sekarang ya. Kenapa ini? Biasanya WA dariku, Maya langsung balas. Malah nggak mungkin matiin teleponnya. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan Anda hubungi beberapa saat lagi. Sudah 5 menit berlalu. Kenapa uangnya belum masuk juga ya? Yuanita, kenapa Adi belum transfer uang? Suamiku pasti sudah transfer. Oh iya? Tapi saldo di ATM-ku kenapa nggak bertambah sama sekali ya? Suamimu Adi itu transfernya kemana? Atau jangan-jangan memang nggak transfer? Kenapa nggak diangkat? Yuanita, karena kamu nggak bisa ganti rugi 20 miliar, makanya aku serahkan kamu ke polisi. Beraninya kamu. Pak Hendra, Iya. ini kan adalah wilayahmu. Harusnya nggak perlu turun tangan. Cepat bawa mereka pergi. Pak Hendra, dia ini kan atasan. Lakukan sesuai perintah. Tapi ini. Ayo cepat. Kalian. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan dia! Siapa yang berani sentuh wanitanya Adi? Sayang, aku hampir saja nggak bisa lihat kamu. Orang-orang ini, dia sama orang luar menindasku. Lihat, tanganku bengkak karena ulah mereka. Sayang, sudah. Ada aku. Gak ada yang berani menyentuhmu. Pak Adi sangat baik ke istrinya. Bos dari grup sebesar itu malah di tengah kesibukannya langsung datang meluangkan waktu untuk dukung istrinya. Kalau sampai ini ketahuan, pasti membuat iri banyak wanita. Tentu saja, istri sendiri harus disayang sendiri. Pak Hendra, gimana sih kerjamu ini? Di wilayahku, bisa-bisanya wanitaku ditindas sama orang luar. Pak Adi, masalah ini dia. Memang belum lihat dunia luas. Baru ditanya sedikit, tegang sampai mata keram. Untungnya, aku sudah datang. Masalah besar apapun akan kuselesaikan. Sayang, orang yang menindasmu di mana? Aku di sini. Tita, Adi sudah datang. Bawa Kiki pergi dari sini. Di sini, biar aku saja. Kamu beneran sendirian saja? Tenang saja, aku lebih dari cukup untuk melawannya. Tapi, aku takut Kiki tahu pahlawan di hatinya ternyata pria seperti ini. Kiki, main sama Tante Tita dulu ya. Nanti setelah ibu hukum orang jahat, ibu samperin kamu. Mau ya? Ibu harus cepat ya. Ayo Kiki. Punggung ini nggak asing. Tadi istriku merusak kalungmu, biar aku yang ganti. Tapi sekarang grup Gemilang sedang sibuk mengakuisisi Helios. Semua dana ada di sana.
belum bisa dicairkan. Gini saja, uang 20 miliar ini aku kirim 3 hari lagi. Jadi urusan hari ini kita anggap selesai. Terus kalau aku nggak mau terima bagaimana? Dengan posisiku sekarang di seluruh wilayah Jaya Rima, gak ada yang berani menolak. Suamiku cukup gerakan jari untuk bikin kamu hancur. Kalau mengerti cepat pergi. Jangan sampai kami jadi serius. Adi, semua yang kamu punya itu dariku. Tapi malah pakai uangku buat simpanan. Punya anak haram lagi. Pakai jatah sekolahnya Kiki. Semua ini harus diselesaikan. Pak Adi benar-benar sombong ya. Tapi sayangnya, kalau aku belum dapat uangnya, aku nggak akan pergi. Kalau kamu presidir grup Gemilang, walaupun dana lagi susah, harusnya kamu juga punya rumah, mobil, dan barang-barang mewah lainnya. Kuberikan waktu 1 jam untukmu. Kalau waktunya sudah habis dan aku belum dapat uangnya, aku terpaksa lapor polisi. Kamu... Sebagai presidir grup Gemilang, nggak mungkin gara-gara uang, kamu sampai harus ke kantor polisi kan? Kalau ini sampai tersebar... Meski barangku habis, tapi asal aku minta, Maya akan belikan yang lebih bagus. Tapi kalau hari ini makin besar, dan Maya tahu, bisa gawat. Brengsek, kamu makin melunjak. Sudah sayang, kamu dan anak kita nggak menderita, itu yang penting. Cuma jual sedikit barang, itu bukan masalah besar. Tunggu saja, setengah jam lagi akan aku kasih uangnya. Sayang, kamu baik banget. Adi, kamu memang suami dan ayah yang baik. Oke, aku tunggu. Sanjaya, aku butuh uang cepat sekarang. Cepat jual mobil mewah, jam mewah, baju, jual semuanya. Oh ya, sekalian cincin nikahnya. Pak Adi, ini buru-buru sekali. Kalau dijual cepat, harganya akan ditekan drastis. Jangan banyak bicara. Terserah gimana caranya. Dalam setengah jam, uangnya harus ada. Bu Maya, tadi Pak Adi menyuruh jual barang-barang. Tapi semua itu Anda beli dengan harga mahal sebagai hadiah untuknya. Apalagi cincin nikahnya harganya mahal. Tega sekali kamu, Adi. Demi wanita lain, cincin nikah pun kamu jual. Nggak apa-apa, aku bisa beli lagi. Tekan harganya jadi 20 miliar. Bilang saja itu harga pasar. Mau jual silakan, nggak mau ya sudah. Oh iya, jangan bilang aku yang beli. Baik Bu Maya, akan kurus sekarang. Sanjaya, gimana? Pak Adi, sudah dapat pembelinya. Tapi harganya ditekan banget. Cuma mau kasih 20 miliar. 20 miliar? Sedikit sekali. Ya sudah, 20 miliar nggak apa-apa. Cepat transfer padaku. Beres. Uangnya sudah masuk. Dengar nggak? 20 miliar? Suamiku cuma gerakin jari, uangnya langsung masuk. Ini namanya kekuatan. Pak Adi dengan gampang dapat 20 miliar. Ini baru orang kaya asli. Tunggu ya, aku transfer sekarang. Aduh, kenapa bisa gini? Sayang, ada apa? Kenapa uangnya nggak bisa dikirim? Sayang, kamu di mana? Kenapa nggak balas pesan dan angkat telepon? Suamimu khawatir. Sebenarnya ada apa? Kenapa Maya nggak balas pesan? Ditelepon nggak bisa. Sekarang kartu diblokir. Apa dia sudah tahu ya? Sayang? Sistem bank lagi bermasalah. Aku belum bisa transfer. Apa?
30 menit berlalu. Sepertinya Pak Adi nggak bisa tepati janji. Sebenarnya 20 miliar ini aku nggak butuhkan. Begitu dari tadi. Kita tuh harus bisa saling memaafkan. Teman sepertimu memang pantas untukku. Kalau grup Gemilang ada kerjasama, akan kuhubungi pertama. Memangnya aku sudah selesai bicara? 20 miliar itu nggak perlu. Asalkan kamu dan istrimu itu berlutut dan minta maaf padaku. Baru masalah ini dianggap selesai. Apa-apaan? Brengsek ya, mau suruh aku berlutut. Asal kamu tahu, walau aku mati, aku nggak akan lakukan itu. Benar. Kamu pikir kamu siapa? Gak tahu diri. Ngaca sana. Mau berlutut minta maaf atau lapor polisi dan bikin besar masalah ini? Pak Adi bisa pilih sendiri. Yuanita, tahan saja. Apa maksudmu? Cuma karena uang itu, kamu suruh aku berlutut. Kali ini aku yang kalah. Akan kuingat ini. Kapan-kapan akan kubalas. Nanti saja bicaranya, takutnya pas saat itu tiba, Pak Adi nggak cuma berlutut saja padaku. Apa? Dapat kalung ini dari mana? Kalung ini dari mana? Aku juga mau tanya, kalung ini sebenarnya ada berapa? Ini buatan perhiasan Gemilang. Khusus untuk klien VIP, air mata bintang. Di seluruh dunia cuma ada satu. Bagus. Sudah kuduga. Tadi ku bilang kamu simpanan, masih gak mau ngaku. Ini buktinya. Kamu rebut suamiku, peras rumahku masih kurang, mau peras uang 20 miliar. Simpanan apaan? Kamu ngomong apa? Mana mungkin aku punya simpanan? Masih berani bohong. Kalung ini dulu ku minta, tapi kamu gak mau kasih. Bilang mau dikasih klien, kenapa sekarang ada padanya? Bukan simpanan apa lagi? Kamu... Aku bukan simpanannya. Siapa aku ini? Tanyakan saja padanya. Kamu... Sayang. Brengsek, masih mau goda suamiku. Asal kamu tahu, Adi itu suamiku. Gak ada hubungannya sama kamu. Adi, coba kamu bilang sebenarnya kamu suami siapa? Aku... Tentu saja suamiku. Itu saja tanya. 8 tahun lalu, sepedaku tabrak mobil sedan mewah miliknya. Mobil yang semahal itu katanya gak perlu kuganti. Dia bahkan baik sekali padaku. Kami itu kayak di drama. Jatuh cinta pada pandangan pertama. 8 tahun lalu, saat Valentine, itu kan hari pernikahan kami. Mobil itu hadiah dariku. Dia bilang mau mengajakku melihat matahari terbenam. Dan ada Bima. Gak lama pacaran, aku sudah hamil. Terus suamiku ini langsung gelar pernikahan mewah. Apa? Gak percaya? Kalian lihat? Ini foto pernikahan kami. Adi sewa seluruh hotel dan pesan 50 meja. Teman dan keluarga semua datang. Memang kamu bisa dibandingkan? Ini pesanan perhiasan Gemilang khusus untuk pernikahan kami. Seri janji abadi. Sepasang sama anting dan kalung. Dia berani bawa barang kami untuk menggelar pernikahan dengan wanita itu. Natal tahun 2017. Waktu itu aku sedang demam tinggi. Sendirian di rumah sakit. Katanya ada rapat penting dan sibuk. Ternyata yang disebut rapat itu malah nikah sama orang lain. Mereka saja punya foto nikah. Pasti istri sahnya. Benar juga. Kalau yang itu sudah pasti simpanan. Benar. Dengar Adi, kamu punya anak dan istri. Terus aku dan Kiki ini apa? Anggap saja kamu bodoh. Sudah punya anak, gak ada ayah. Diam kamu! Jangan bicara gitu ke mereka! Adi, kamu pukul aku demi wanita murahan ini. Kurang ajar kamu ya. Berani pukul anakku. Aku akan menghabisimu. Ayah jahat, jangan pukul ibu. Pergi! Ada apa dengan Pak Adi?
Ini benar-benar pukul istri di depan selingkuhan. Bahkan sama ibu mertuanya dan anaknya juga. Dia benar-benar brengsek. Itu benar. Aku pukul kamu pria gak setia. 8 tahun aku sama kamu dan lahirkan putramu. Jangan kamu pikir satu villa bisa buatku pergi. Beri aku penjelasan. Aku juga butuh penjelasan. Jelas-jelas villa ini aku yang beli. Kenapa bisa jadi milik orang lain? Lalu soal sekolah Kiki, jelas-jelas aku yang memilih sekolahnya. Kenapa orang lain yang bisa mengambilnya? Ini semua adalah ulahmu kan? Iya kan? Aku... Dasar wanita penggoda, berhentilah pura-pura di depanku. Villa ini dan kursi sekolahnya. Diam! Pergi menjauh dariku! Sayang, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Maafkan aku kali ini. Ya ampun. Astaga, Pak Adi di depan istrinya berlutut ke wanita lain dan panggil sayang. Ini sama saja menjatuhkan martabat istri sahnya. Kamu gila. Bangun sekarang. Kamu malah berlutut padanya. Bangun. Diam kamu! Pergi menjauh dariku! Sayang, dulu aku hilang akal. Aku benar-benar tahu salah. Aku sudah sadar sekarang. Aku sepenuhnya sadar. Villa dan kursi ini, sekolah ini, aku bisa kembalikan. Kamu mau apa lagi? Aku kasih semuanya. Maafkan aku kali ini ya. Ngomong apa kamu? Kembalikan apanya? Villa ini kamu yang belikan buatku. Namanya namaku. Kamu mau aku kembalikan? Mimpi kamu. Sampai sekarang, kamu masih berpikir kalau ini villamu. Dia bukannya mau mengembalikan, tapi villa ini memang milikku. Astaga, villa ini benar-benar miliknya. Jadi benar dia pemilik villanya. Bukannya pemiliknya itu Nyonya Yuanita. Kenapa malah dia? Kamu benar-benar licik. Villa seharga 420 miliar. Kamu bisa rayu dia belikan ini. Berani kamu belikan villa buatnya. Aku pukul kamu pria brengsek. Pergi sana! Sayang, aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Gak ada gunanya lagi. Kita selesai. Kita cerai. Cerai? Pelakor kayak kamu gak dilindungi sama hukum. Kenapa bicara cerai? Adi, tolong jelaskan semua padanya. Siapa yang jadi pelakor? Siapa istrimu sebenarnya? Maya adalah istri sahku. Istri benar saja. Maya adalah istri sahku. Kita sudah nikah 8 tahun. Kiki juga putriku. Apa katamu? Apa katamu? Dia itu istri sahmu. Terus aku ini apa? Bilang ini gak benar. Pergi! Yuanita, aku sudah punya surat nikah. Kamu itu siapa? Sekarang kamu sudah paham kan? Punya surat nikah. Kalian berdua punya itu. Sudah kuduga kenapa dulu adakan pesta di desa. Bilangnya surat nikah gak buru-buru. Ternyata kamu selalu membohongiku. Ternyata kamu selama ini mempermainkanku. Astaga, jadi Maya Nyonya Aditya yang asli. Berarti wanita itu pelakor. Tadi kita beraninya memukul Nyonya. Yuanita, aku sudah sering mengingatkan, cek latar belakang pria dulu. Jangan sampai pacari pria beristri dan kamu nggak tahu. Ibu, kenapa bisa begini? Yuanita, kamu nggak boleh menyerah. Aset Adi sekarang ratusan miliar. Banyak uangnya. Kamu melahirkan putranya. Meski nggak ada surat nikah. Memangnya kenapa? Kalau nggak pikir dirimu, pikirkan Bima. Benar juga. Aku melahirkan putra, pewaris keluarga Aditya. Maya cuma melahirkan anak perempuan. Mana bisa dia melawanku? Meski dia punya surat nikah, dia juga nggak akan menang. Sayang, aku tahu kamu cuma lagi bingung saja. Aku bisa maafkan kamu. Cuma cerai kan? Cerai saja. Siapa yang gak cerai dia pecundang. Tapi ada satu hal, kamu harus serahkan semuanya. Semua saham grup Gemilang, tabungan, dan aset atas namamu harus diserahkan semuanya. Dan juga villa ini. Meski sertifikatnya pakai namamu, kamu harus kembalikan.
Katakan padaku, grup Gemilang sebenarnya punya siapa? Pak Hendra, tolong katakan, grup Gemilang punya siapa? Dan villa ini, siapa yang beli? Punya Nyonya Maya. Dan grup Gemilang punya Presidir Maya. Gak mungkin. Grup Gemilang jelas punya Adi. Lagi pula, dia itu cuma orang miskin yang kuusir. Bilang, apa dia sudah menyuapmu? Sengaja menyuruhmu bicara begitu? 10 tahun yang lalu Presidir Maya memang miskin. Tapi berkat pengetahuannya dan juga visi akuratnya, buat grup Gemilang sukses dalam waktu singkat. Kalau soal Pak Adi, dia itu cuma mengurus sebagian proyek saja. Dan villa ini juga Presidir Maya yang membelinya dengan lunas. Pak Adi cuma membantu mengurusnya. Sudah paham sekarang? Harta milik Adi semuanya dariku. Kekuasaannya itu cuma pakai nama sebagai suami Maya. Kalau enggak, dia nggak bisa masuk ke sini. Katakan padaku, apa kata-katanya itu benar? Bukannya grup Gemilang punyamu? Iya, itu benar. Kamu pembohong! 8 tahun aku sama kamu dan lahirkan putramu. Sekarang kamu bilang gak punya apa-apa. Semuanya darinya. Terus aku nanti gimana? Kasih tahu aku nanti gimana? Sudah cukup belum buat onarnya? Kalau bukan karena kamu yang paksa mau masuk ke sini, mana bisa jadi kaya gini? Dulu, kamu dekati karena aku kaya. Kamu gak bisa salahkan siapapun. Sayang, sebenarnya sebelumnya aku gak pernah berpikir buat hianatin kamu. Dia yang terus goda aku. Dia kirim pesan romantis tiap hari. Pas aku lagi mabuk, dia tidur denganku. Terus dia bilang, hamil anakku. Aku juga gak tahu harus gimana. Makanya aku gini. Sayang, lihatlah. Aku sudah gak butuh dia lagi. Sekarang hatiku cuma buat kamu. Bisakah kamu beri aku satu kesempatan? Aku akan langsung putusin kontak. Kusir dia dari Jayarima. Kita kembali kaya dulu. Boleh ya? Nggak bisa. Aku kira ini cinta sejati. Kalau dipikir-pikir, benar-benar lucu. Sayang, selamat ulang tahun. 999 bintang mewakili kita yang abadi. Sangat bagus. Ini aku yang lipat sendiri. Begadang semalaman. Kenapa kamu bodoh sekali ke depannya? Jangan gara-gara ini kamu telat istirahat. Asal itu demi kamu, semua pantas dilakukan. Kak, di sini Anda sudah terima. Tolong beri ulasan dan dapat 10.000. Sayang, kamu di mana? Perutku sedikit sakit, terasa berkali-kali. Bisakah kamu pulang menemaniku? Aku agak takut. Aduh, ada acara. Gak bisa pergi, kamu tahan saja. Hei, aku kerja keras juga buat kamu dan anak kita. Sayang, nanti kubawakan barbeque. Aku nggak boleh makan itu. Ini pasti buat klien. Suami istri harus saling percaya. Presidir Maya, 3 bulan terakhir Pak Adi punya tagihan lebih tinggi. Hanya untuk hiburan sebesar 2 miliar. Ada beberapa pengeluaran besar. Aku sudah mengeceknya. Semuanya tas dan perhiasan mewah. Namanya cowok ada acara di luar, wajar saja ada pengeluaran seperti ini. Barang mewahnya pasti buat klien. Nggak usah dipikirkan. Bagaimanapun dia itu presidir. Nggak usah laporkan hal-hal kecil seperti ini. Tapi untungnya kamu sudah nggak punya apa-apa. Apa maksudmu? Apa kamu lupa? Barusan, demi membantu mereka ganti rugi, semua barang yang kukasihkan ke kamu sudah dijual kan? 20 miliar itu ditransfer ke rekening yang kuhubungkan ke kamu. Kamu nggak bisa sentuh. Jadi kartuku, kamu yang blokir. Bicara begini sudah nggak ada gunanya. Kamu cuma perlu tahu, selama 8 tahun ini uang yang kamu habiskan untuk mereka, sebagian harta bersama kita. Sebagian lagi, uang perusahaan grup Gemilang. Aku akan minta pengacara tagih kembali. Kalau enggak, kamu akan masuk penjara. Kamu sudah tahu dari awal kan? Kamu sengaja enggak bongkar aku, biar sekarang bisa usir aku dari sini. Maya, kamu tega banget ya? Aku tega. Dibanding rasa sakit yang kamu kasih, ini nggak sampai 1/10-nya. Barusan aku hubungi pengacara untuk siapkan surat cerainya. Kita ketemu di pengadilan.
Maya, jangan pikir kamu punya uang, kamu merasa hebat. Kamu sama sekali nggak menjalani tugas sebagai istri. Selama ini, pernahkah kamu masak buat aku, mencuci bajuku? Hah? Terus kenapa kalau aku selingkuh? Kamu nggak jalankan tugasmu sebagai istri. Tiap hari kamu cuma hina aku pakai uang. Sedangkan aku cuma lakukan kesalahan yang dilakukan semua cowok di dunia ini. Kamu kan kaya raya, jadi kalau aku selingkuh, aku sakitin kamu. Terus kenapa? Aku punya keluarga, bukannya kamu jadi punya waktu buat ngurus perusahaanmu itu. Kamu benar-benar, kamu sudah nggak ketolong lagi. Mau cerai boleh saja. Kasih aku ganti rugi 200 miliar. Dan juga tiap bulan 2 miliar buat tunjangan. Kalau kamu nggak kasih, aku akan bikin ribut di perusahaan. Bilang kamu kejam. Tinggalkan suami yang temani kamu dari nol. Lihat siapa yang berani kerja sama dengan... Kenapa dulu aku buta bisa suka sama orang kayak kamu? Nggak ada yang perlu diomongin lagi. Kita ketemu di pengadilan. Berhenti! 200 miliar. Kamu mau kasih atau enggak? Enggak. Oke. Karena kamu mau main kayak gini, jangan salahkan aku. Gak segan lagi. Sini! Pak Adi, semuanya sudah kumpul. Adi, apa maksudmu? Di siang bolong kamu berani menyentuhku. Maya, aku juga nggak mau sampai sejauh ini. Kamu yang paksa aku. Kamu nggak kasih uang, malah mau bongkar rahasiaku. Mengusir aku dari sini buat aku pergi tanpa bawa apapun. Aku harus hidup. Aku butuh uang. Aku cuma bisa lakukan ini. Sekarang aku ini, gimana pun juga Presdir Grup Gemilang. Aku masih jadi suami sah kamu secara hukum, Maya. Kalau hari ini kamu mati kecelakaan di sini, menurut hukum, hartamu dan saham perusahaan cuma akan jadi milikku. Suamiku, kamu memang pintar sekali. Aku yang bodoh. Mana mungkin aku tega biarkan kamu masuk penjara. Semua gara-gara dia. Dia sengaja adu domba biar hubungan kita hancur. Kita masih punya Bima. Nanti kita akan pakai uangnya Maya buat hidup bahagia. Enak banget kan? Hah? Tahan dia buat aku. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Jangan lupa siapa diri kalian. Departemen Keamanan Grup Gemilang. Siapa yang menyetujui gaji kalian? Di kontrak kerja siapa yang tanda tangan? Maya, harta perusahaan memang milikmu. Tapi, aku sudah siapkan jalan keluar dari dulu. Mulai 3 tahun lalu, tiap bulan aku kasih mereka gaji tambahan. Dan, aku juga bantu keluarga mereka cukupi kebutuhan hidup. Mereka sudah jadi orangku sejak lama. Status presdirmu itu, di mata mereka, gak ada artinya. Cepat pergi sana! Kalian... Kamu... Maya, mengingat kita pernah jadi suami istri, aku kasih kamu 1 kesempatan lagi. Sekarang suruh pengacara buat perjanjian pengalihan harta dan tanda tangani. Aku bisa kasih kamu kematian yang cepat. Kalau enggak, kamu ini meski keras kepala, tapi wajahmu lumayan juga. Dijual ke luar negeri. Sebulan pasti bisa hasilkan ratusan juta buatku. Sayang, itu ide yang bagus. Kalian gak tahu malu. Hari ini walaupun aku mati, gak akan kubiarkan kalian Karena berhasil. kamu nggak mau, ya sudah, biar aku saja yang bantu. Sini! Kamu... Semuanya, diam di tempat. Jangan bergerak. Pak polisi, kenapa bisa ada di sini? Kita semua taat hukum. Kita warga yang baik. Adi, kamu masih berani anggap ini salah paham? Tita, kenapa kamu ada di sini? Hati dan pikiran Pak Adi terus memikirkan gimana caranya merebut harta Maya. Tapi mungkin kamu nggak tahu, hari ini aku temani dia urus pendaftaran sekolah Kiki. Aduh sayang, aku lupa. Mereka nggak datang sendirian. Ada 2 orang, masih bawa anak. Kamu... Jadi, barusan kamu yang lapor polisi? Tentu saja. Kiki anak pintar, main sama Tante Tita ya. Ibu selesaikan urusan sama orang jahat. Ibu harus cepetan ya. Ayo Kiki. Tunggu Adi datang. Setelah kita ribut, dengan sifatnya itu, pasti akan ngelawan habis-habisan. 1 jam kemudian, kalau aku belum keluar, aku akan kirim pesan. Panggilkan polisi. Tenang saja.
Sesuai rencana awal, niatnya aku lapor polisi sebentar lagi, tapi kulihat pengawal masuk, takut ada apa-apa. Makanya lapor duluan. Kiki mana? Tenanglah, sudah kutitipkan ke kepala pelayan, dia di tempat yang aman. Pak polisi, orang-orang ini masuk tanpa izin, merusak barang pribadiku, dan berniat mengancam keselamatan nyawaku. Tolong bawa mereka pergi. Aku... Hei! Ayo. Hei! Ngapain kamu? Maya, brengsek, kubunuh kamu! Kamu yang brengsek. Ibu, kenapa ibu bisa ada di sini? Brengsek. Ibu, kenapa ibu pukul aku? Kalau mau pukul, pukul saja si Maya itu. Ini semua gara-gara dia, aku jadi kaya sekarang. Aku memang mau memukulmu. Kenapa aku bisa lahirkan anak gak tahu diuntung kayak kamu? Menantuku ini sangat baik. Gimana kamu memperlakukan dia? Kalau bukan dia yang telepon aku gak tahu kamu pelihara wanita di luar. Menipu uangnya Maya, bahkan mau celakai nyawanya. Kamu masih manusia, ha? Ibu, ada banyak hal antara aku dan Maya yang ibu nggak tahu. Dia yang siksa aku tiap hari, hina aku. Harga diriku sebagai laki-laki sudah hancur karena dia. Ada beberapa hal yang Maya larang aku buat kasih tahu. Tapi jadi manusia harus punya hati nurani. Kata-kata ini, hari ini harus aku yang bilang. Kamu nggak tahu kan? Uang kuliahmu tahun ketiga dan keempat dan biaya hidupmu semuanya Maya yang kasih. Apa ibu bilang? Uang itu bukannya ibu dan ayah yang pinjam? Ibu dan ayahmu sangat miskin, Adi. Kerabat dan semua teman menjauh. Mana ada uang buat dipinjamkan? Maya yang diam-diam kasih uang padaku. Dan pesan ke aku, jangan sampai kamu tahu. Biar harga dirimu nggak terluka. Tapi dia tetap saja jijik kemiskinan kalian. Dia nggak tinggal dengan kalian, malah mau ngusir ibu kan? Kamu tahu apa, ha? Aku dan ayahmu waktu masih muda dulu sering kerja di sawah. Makanya gampang penyakitan. Maya, demi membiayai pengobatan kami, dia cari panti jompo yang bagus. Mencari spesialis terbaik. Kalau saja nggak ada Maya, aku dan ayahmu sudah nggak ada. Tapi dia itu sama sekali nggak kayak wanita. Tiap hari dia cuma sibuk kerja di perusahaan. Nggak pernah cuci bajuku atau masakin aku. Aku itu menikahi seorang istri, bukannya nikah sama ratu. Suruh dia cuci baju dan masak, mending kamu pergi ke langit saja. Dia mempertahankannya sendiri grup gemilang sebesar itu, memangnya mudah. Kamu kan punya tangan sama kaki. Kenapa kamu nggak cuci bajunya dan masakin dia? Kenapa aku membesarkan pemalas kayak kamu? Malah main gila sama wanita di luar. Bahkan kalian punya anak. Anak? Benar, anak. Maya, dia melahirkan anak cewek. Kalau Yuanita lahirkan cowok. Hanya Bima pewaris keluarga Aditya. Ibu selalu ingin gendong cucu kan? Aku lakukan demi ibu. Benar. Kalian ini sudah hancur. Keluarga kita dari desa. Memangnya kita punya tahta untuk diwariskan? Harus punya anak laki-laki buat meneruskan darahnya. Kiki cucuku sudah pintar dan lucu. Apa kurangnya? Nenek, apa yang baru nenek katakan? Anak cowok pasti lebih baik dari anak cewek. Anak cewek cepat atau lambat akan nikah. Cuma anak cowok yang penerus keluarga. Bima kita, satu-satunya pewaris keluarga Aditya. Kamu diam! Kamu masih kecil, jangan seperti ayahmu. Sudah cukup, bawa pergi. Ya ampun, lepaskan! Apaan ini? Ya ampun. Ibu, bantu aku. Mohon pada Maya. Ibu, tolong bilangin sama dia. Aku nggak mau dipenjara. Ibu, tolonglah. Mohon agar gak laporin aku. Ibu! Maya, kamu sudah menderita. Ibu nggak mendidiknya dengan baik, membuatmu menderita bertahun-tahun. Tenang saja, ibu nggak akan membelanya. Ibu yang nggak mendidiknya, hukum alam yang memberinya pelajaran. Nggak apa-apa, Ibu. Semua sudah berlalu. Bukan salah Ibu. Pangsit buatan nenek paling enak. Lebih enak daripada restoran. Kamu suka ya? Makan yang banyak. Nanti tiap minggu nenek buatin buatmu. Maya, kamu juga harus makan banyak. Kamu akhir-akhir ini jadi kurusan. Kamu harus makan banyak. Ibu makan juga. Bu Maya, nilai perusahaan berlipat ganda dari tahun kemarin. Aku baru saja dapat laporan, kita berhasil masuk top global 500. Terima kasih kerja kerasnya. Siapkan pesta perayaan. Berikan bonus ke semua staf. Oh iya, Bu. Pihak penjara baru saja menelpon, bilang kalau Adi ingin bertemu denganmu. Dia bilang banyak hal yang ingin dibicarakan. Maya. Mau ketemu denganku? Ada apa? Maya, aku salah. Aku mengaku salah.
Setengah tahun ini di dalam sana, tiap hari aku memikirkan seandainya saja aku nggak terobsesi. Seandainya saja aku jalanin hidup baik-baik sama kamu. Seharusnya aku nggak mengkhianatimu dan nggak seharusnya serakah sama uangmu, apalagi mencoba mencelakaimu. Aku dengar perusahaan sudah masuk 500 besar di dunia. Dulu aku pikir karena ada aku yang bantu di perusahaan. Kalau dilihat sekarang, tanpamu aku bukan siapa-siapa. Apa Kiki baik-baik saja? Aku salah padanya karena nggak bisa jadi sosok ayah yang baik. Dia baik-baik saja. Kiki sudah sekolah dasar. Nilainya juga bagus. Aku sudah relakan masa lalu kita. Kamu di sini jadilah lebih baik. Kedepannya jadi manusia yang baik. Baiklah, aku sudah harus pergi. Kelak jangan hubungi aku lagi. Aku nggak akan datang lagi. Maya! 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 Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tahu kamu gak akan memaafkanku. Setelah aku bebas, aku gak akan ganggu kamu dan Kiki lagi. Tapi tenang saja, aku pasti akan bertobat dan menjadi manusia yang baik. Maya! Maya!